Shalom saudara, di pagi ini saya ingin membahas sesuatu yang Tuhan ajarkan di Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Kalau saudara membaca di Lukas, kitab Lukas pasal 7 ini, kita melihat betapa waktu itu Yohanes sedang di dalam penjara dan dia mengutus kedua muridnya untuk datang kepada Yesus dan menanyakan, apakah engkau ini yang kami nantikan, yang akan datang saat ini, ataukah kami harus menantikan seseorang yang lain? Saudara bisa bayangkan betapa Yohanes yang lahir ke bumi ini dengan destiny yang sudah sangat jelas, bahwa dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan dari Sang Mesias, untuk menyiapkan bangsa Israel, menyambut kedatangan Mesias menjadi juru selamat bagi bangsa mereka. Sejak dia lahir, sejak dia bahkan di dalam kandungan ibunya, sudah sangat amat jelas destiny dan panggilannya, menyuarakan akan kedatangan Mesias di padang gurun, sehingga banyak sekali orang-orang yang datang, mendengar, percaya, dan kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Buat saya pribadi, pasal kitab Lukas ini mengajarkan, menceritakan, menjadi sebuah percontohan betapa kondisi manusia di akhir zaman akan menjadi mudah mengalami seperti yang Yohanes alami. Mengapa Yohanes sampai ragu-ragu? Mengapa keraguan-raguan ini sampai muncul dalam diri Yohanes? Yang pertama, dia menjadi ragu ketika pribadi yang dia dengung-dengungkan. Ketika dia mewartakan tentang keselamatan yang daripada Mesias. Kok datang di saat dia di penjara, tidak ada satupun tindakan Yesus untuk menyelamatkan dia. Dia mulai berpikir, kenapa Yesus, Mesias yang aku beritakan, yang aku ceritakan kepada banyak orang sampai banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Sampai ada banyak orang yang bangkit pengharapannya, menanti-nantikan Mesias. Tetapi pada saat aku di penjara, justru Sang Mesias itu tidak menolong aku. Tidak datang menyelamatkan aku. Bahkan tidak peduli dengan nasibku yang di penjara. Ini dengan notabene bahasa sekarang ya saudara. Dia akan berkata seperti orang-orang zaman sekarang yang mengatakan, aku nih udah teriak-teriak loh buat dia. Aku ini udah teriak-teriak kemana-mana untuk membuat orang jadi percaya dan mengikut kamu. Lah kok kamu sekarang tidak peduli dengan kondisiku, dengan keberadaanku yang di penjara? Jangan-jangan engkau bukan Mesias, makanya tidak peduli akan aku. Banyak orang yang merasa sudah ikut Tuhan. Banyak orang yang sudah melayani Tuhan, mendoakan banyak orang untuk diselamatkan. Lalu pada saat masalah menimpa, pada saat penganiayaan itu datang, kemudian pertolongan yang ditunggu-tunggu tidak datang. Lalu dia mulai meragukan Tuhan. Dia mulai bertanya, apakah Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan mendengar doaku? Kenapa aku berdoa orang sakit disembuhkan? Kenapa aku berdoa membawa jiwa yang terhilang diselamatkan? Sampai mereka mau dibaptis. Tapi kok Tuhan tidak peduli ya dengan keberadaanku? Aku nih butuh jalan keluar Tuhan. Aku butuh dibebaskan. Kenapa engkau seolah-olah tidak menganggap akan doaku? Tidak melakukan suatu pertolongan buat hidupku. Sehingga orang-orang ini menjadi ragu-ragu. Apakah Tuhan ada? Apakah sungguh Dia itu Tuhan yang tidak pernah terlambat? Apakah sungguh Dia Tuhan yang datang untuk menyelamatkan aku? Lawang aku yang sudah dipakai, aku yang sudah melayani Dia sedemikian rupa. Buktinya sekarang aku mengalami masalah, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak tolong aku. Mari saudara, lewat renungan ini kita sama-sama bertanya kepada diri kita sendiri.